Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ini perbincangan tentang qalbu sebelum yang terakhir. Insya Allah esok kita akan bincangkan qalbu yang terakhir sebagai ringkasan semua qalbu, yaitu qalbun salim. Ada dua yang Ustazah tak bincangkan tetapi sudah masuk dalam perbincangan tajuk-tajuk yang sebelum, seperti ar-rabtu, ya, peneguhan hati. Itu sudah kita bincangkan pada makna qalbun muskin. Dan seperti wajalul qalbi, yaitu hati yang berdebar-debar, yang takut, itu pun sudah kita masukkan semalam pada perbincangan qalbun apa semalam itu? Qalbun apa? Semalam qalbun apa? Qalbun muhbit, ya. Oke, jadi dua amalan qalbu yang ar-rabtu dan juga al-wajal itu sudah kita masukkan pada perbincangan qalbu yang lain. Jadi hari ini kita akan perbincangkan tentang qalbun munib, dan insya Allah esok sebagai conclusionnya kita akan bincangkan tentang qalbun salim sekali lagi, ya, lebih mendalam lagi perbincangannya tentunya. Dan hari ini kita bincang sebelum terakhir tentang qalbu, yaitu qalbun salim. Qalbun munib. Minta maaf, qalbun munib. Pilihan ayat kita terkait dengan qalbun munib ini jatuh pada surah Qaf, surah yang ke-50, ayat yang ke-31 sehingga 35. Saya mau ambil independen ayat 33 sahaja. Saya ingat susah untuk difahami dengan baik karena ayat 33 itu berkaitan dengan ayat yang ke-32 dan 31. Demikian juga ayat 33 juga akan berkaitan dengan ayat yang ke-34 dan 35. So ayat yang ke-33 itu akan kita kaitkan dengan dua ayat sebelum dan dua ayat selepas. Jadi perbincangan kita hari ini meliputi 5 ayat namun pendek-pendek sahaja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Sadaqallahul azim. Maksudnya adalah surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, dan tidak jauh daripada orang-orang bertakwa. Inilah yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Hadza ma tu'adun. Janji Allah ini akan diberikan kepada kalian apabila pada diri kalian itu terdapat kriteria atau ciri-ciri sebagai penghuni surga. Pertama adalah awabin
ya, yang suka kembali kepada Allah, ya, suka melakukan kebaikan, ketaatan, sebelumnya suka melakukan kemaksiatan, ya, yang suka kembali kepada Allah, hafidh, lagi suka menjaga aturan-aturan atau hukum-hukum Allah. Man khasyar rahmana bil ghaibi, juga dijanjikan kepada orang-orang yang takutkan Allah dikala dia sendiri, waja'a biqalbin munib, dan mendatangi Allah di dunia ini dengan menggunakan hatinya yang penuh pertaubatan. Maka Allah katakan kepada empat sifat, ya, manusia ini, maksudnya Allah katakan kepada orang-orang yang bertakwa yang memiliki empat sifat ini, masuklah kalian semuanya, ya, ke dalam surga dengan penuh kesejahteraan, dengan penuh keselamatan, dengan penuh keamanan. Udkhuluha bisalam. Itulah hari di mana kalian akan bertempat tinggal di dalamnya dalam keadaan kekal. Dzalika yaumul khulud, kekal selama-lamanya, tidak ada penghujungnya, la nihayatalah, tidak ada penghujungnya langsung, selama-lamanya. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Di surga itulah kalian akan mendapati apa sahaja yang kalian syahwati. Lahum ma yasha'una fiha. Di dalamnya kalian akan mendapati apa saja yang kalian kehendaki, yang kalian inginkan, yang kalian syahwati. Waladaina mazid, bukan cuma itu, di sisi kami, di sisi Allah juga ada tambahan. Apakah tambahannya itu? Menyaksikan wajah Allah yang mulia, yang penuh keagungan, yang penuh kebesaran, yang kita tak boleh membayangkan bagaimanakah wajah Allah dikala kita di dunia ini begitu merindukannya, merindukan tatkala menyaksikan ciptaannya, yang pada ciptaannya itu terdapat keajaiban-keajaiban yang luar biasa, penuh keindahan, penuh dengan kesempurnaan. Masya Allah, itulah yang Allah katakan, waladaina mazid. Kesimpulan ayat ini, apabila kita membuka kitab Fawaidul Fawaid, ya, yang mengikuti kelas ustazah selama 30 hari dan dicampurkan dengan 12 hari ini, alangkah baiknya jika memiliki buku, ya, yang bertajuk Fawaid al-Fawaid, ya, Fawaidul Fawaid. Dalam buku ini, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Allah telah memberitahukan tentang penduduk surga. Yang akan menjadi penduduk surga itu adalah yang memiliki kriteria atau ciri-ciri yang disebutkan pada ayat yang ke-32 dan 33. Kriteria itu ada 4, ya. Namun kita tak boleh berdiri sendiri dengan ayat ini sahaja. Banyak kriteria muttaqin yang insya Allah puan-puan, tuan-tuan akan tahu apabila saya seminarkan nanti apakah kriteria orang muttaqin dan sejauh mana diri kita terhadap kriteria tersebut. Adakah harapan kita untuk memasuki surga itu sangat besar, namun ketika dilihat kriterianya belum mencukupi. Demikianlah cara kita mentadabbur ayat itu dengan cara mengaitkan antara diri kita dengan orang-orang yang telah disanjung, dipuji dan diiktiraf oleh Allah sebagai ahli surga. 4 kriteria itu adalah: pertama awab, kedua hafidh, ketiga khasyiur rahman, dan yang keempat adalah munib. Ya, jadi yang pertama adalah awab, kedua hafidh, ketiga khasyiur rahman, dan yang keempat adalah munib. Apa makna keempat lafaz tersebut? Ya, kita akan tafsirkan keempat lafaz tersebut, ya, dengan menggunakan kitab-kitab tafsir seperti At-Tahrir wa Tanwir, ya. Kita mulakan pada ayat yang ke-31, atau mungkin ustazah akan bagi sistematikanya supaya puan-puan, tuan-tuan lebih senang untuk memahami, ya. Jadi ayat yang ke-31 itu menjelaskan tentang golongan muttaqin, tentang golongan muttaqin. Ayat 31 bincang tentang golongan muttaqin. Manakala ayat yang ke-32 dan 33 menjelaskan sifat golongan muttaqin,
Sedangkan ayat yang ke-34 dan 35 menjelaskan reward bagi golongan muttaqin. Dari sinilah sebetulnya kita melangkah penuh dengan harapan berasaskan ayat motivasi bahwa surga akan didekatkan kepada golongan muttaqin. Lalu siapakah muttaqin dan bagaimana keadaan orang muttaqin ketika di surga itu? So kita akan berhayal. Ya. Khayalan ya, penuh dengan pemaknaan disertai dengan harapan yang tinggi serta kerja-kerja berbentuk ketaatan yang maksimum. Jadi itu pembagiannya. 31 ya, satu ayat pertama, 2 ayat kedua, 2 ayat ketiga ya. 31 oke, 32 33 oke, 34 35. Oke. Tuan-tuan, apabila saya menjelaskan keterangan hari ini dan sekiranya ada sebentuk percanggahan mungkin dengan keterangan sebelumnya, kita ambil yang terakhir ya. Karena kita punya ilmu itu akan sentiasa untuk berkembang. Ya, mungkin ketika itu saya pernah mengatakan bahwa surga itu didekatkan, artinya mendekat. Karena manusia ketika di dunia itu sudah mendekat menuju Allah, takkan surga itu tak didekatkan begitu ya. Itu makna secara literally, yang kita tidak ada kepentingan ketika itu untuk menguraikan secara detail. Tapi ketika jatuh pada ayat ini, kita akan jelaskan dengan detail. Apa makna wa uzlifatil al-izlaf ya? Apa makna wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id? Surga itu didekatkan kepada golongan orang yang bertakwa, tidak begitu jauh. Al-Imam Ibnu Ashur menjelaskan dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir bahwa kata izlaf, uzlifat itu didekatkan, bukan makna didekatkan secara konkret bahwa surga itu akan berpindah tempat begitu, bergerak dan pindah tempat. Mengapa? Karena surga ini telah diciptakan oleh Allah jauh sebelum manusia itu diciptakan lagi. Jauh sebelum manusia itu nanti akan berada dekat atas sirat yang dibentangkan di atas neraka. Ya. Jadi surga itu tetap pada posisi di mana Allah menciptakannya. Lalu apa makna izlaf, kedekatan di sini? Kata Al-Imam Ibnu Ashur, kedekatan di sini maknanya adalah ketika manusia itu melalui sirat, ya, diberikan cahaya yang meneranginya sehingga mereka rasa selesa ketika berada di atas sirat itu. Selesa artinya apa? Allah mudahkan perjalanan mereka sehingga mereka tak nampak terasa jauh dalam menjalani atau dalam perjalanan mereka menuju surga. Ya, yasiran. Dan kata izlaf ini ditafsirkan ghaira ba'id. Dari sinilah kita belajar kaidah tafsir bahwa dalam satu ayat itu sendiri lafaz atau kalimat itu saling mentafsirkan. Kata Al-Imam Ibnu Ashur, kata ghaira ba'id itu adalah menafsirkan kata uzlifatil jannah. Jadi surga didekatkan itu maknanya surga itu ditempuh oleh golongan muttaqin tidak begitu jauh. Tidak begitu jauh artinya begitu mudahnya Allah menjadikan golongan orang muttaqin itu berjalan di atas sirat. Contohlah kita ambil sampel kita dekat dunia. Ketika saya pergi ke KL dan saya tahu jalan menuju KL dan kemudahan telah saya dapatkan, misalnya bukan cuma Waze yang ada, tapi saya sudah tahu jalannya, kereta pun selesa, tunggangan saya pun selesa, ekon pun ada, jalan pun lurus, cahaya penerangan pun luar biasa. Jadi ketika menempuh dan tidak crowded misalnya, jadi ketika menempuh ke KL itu saya dibuat kejapnya tak rasa pun macam Anda lah yang menyaksikan sinetron. Walaupun berjam-jam, Anda rasakan cuma 1 menit saja. Karena Allah selesakan. Ya, ketika menonton sinetron itu. Demikian juga keadaan orang yang bertakwa diselesakan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, ditaisirkan oleh Allah. Ditaisirkan oleh Allah sehingga surga itu yang berada pada tempatnya laksana dekat surga itu. Itu pemaknaan yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Ashur. Sungguh ayat ini penuh metafor, jadi kita tak boleh memahami secara literal bahwa surga itu mendekat kepada kita, berubah tempat dan berubah juga jarak.
Baik, sampai sini puan-puan, tuan-tuan boleh faham keterangan ini ya? Insyaallah. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidh. Inilah yang Allah janjikan. Artinya, bukan cuma surga yang Allah janjikan, tetapi melangkah menuju surga yang dimudahkan itu juga dijanjikan oleh Allah. Dengan disempurnakan cahaya oleh Allah sehingga nampak terang benerang, ya mungkin cahayanya itu bagi orang yang begitu takwanya lebih tinggi daripada setakat ketinggian manusia, mungkin mencapai jabal ataupun di atas bukit, di atas gunung ya. Terlalu tinggi cahayanya bergantung pada kadar keimanan masing-masing. Hadza ma tu'adun. Inilah yang Allah janjikan untuk kalian. Untuk kalian wahai para penonton. Untuk kalian wahai para pendengar setia hari ini. Untuk kalian. Tapi untuk kalian itu yang macam mana sifatnya? So disinilah tadabbur sangat diperlukan. Tadabbur berasaskan tafsir dulu. Kita akan cek penafsiran para ulama tentang makna awab, tentang makna hafidh, tentang makna khasyur rahman, tentang makna munib. Lalu lepas penafsiran itu dibuat, coba kita highlightkan penafsiran itu, sifat itu dengan diri kita. Adakah saya sudah masuk dalam kategori awab? Subhanallah, astagfirullah, belum masuk lagi, baru sedikit saja. Adakah sudah masuk hafidh? Ya Allah, belum lagi, sikit je. Adakah sudah masuk khasyur rahman? Aduhai, masih jauh kiranya. Sudahkah masuk munib? Aduhai, Masya Allah. Disinilah kita akan berazam nanti ketika kita dibuai oleh reward system itu. Yaitu surga yang Allah dekatkan dengan kemudahan. Lalu kita cek diri kita. Ternyata ketika masih jauh daripada sifat-sifat ini, kita melangkah penuh optimis untuk menjadi kategori atau orang-orang yang telah Allah sebutkan di sini. So itu namanya at-tadabbur. Ya, ketika Profesor Dr. Ratib Nabulsi menjelaskan tentang makna tadabbur dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 121, tadabbur itu maknanya adalah membaca Al-Quran dengan tilawah penuh dengan pemahaman, lalu mengaitkan apa yang difahami itu dengan diri sendiri untuk menuju satu perubahan. Ya, jadi itu namanya tadabbur. Haqqa tilawati, ya, membaca dengan sebenar-benar tilawah. Ya, bukan haqqa qiraati, tapi haqqa tilawati. Oke, baik. Puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pertama kita akan bincangkan tentang al-awwab. Apakah al-awwab itu? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaid dan dimasukkan dalam kitab Muntaqa tafsirnya, Ibnu Qayyim, bahwa awwab itu adalah orang yang banyak bertaubat kembali kepada Allah. Banyak kembali kepada Allah itu maknanya adalah kalau kita katakan kembali itu ada sesuatu yang kita berpaling daripadanya, ada sesuatu kita menuju. Itu makna kembali kan? Oke, saya contohkan misalnya Ustazah dah balik Malaysia, sudah. Maknanya saya tinggalkan Indonesia dan saya pergi menuju Malaysia. So apa yang ditinggalkan oleh orang awam dan apa yang dituju? Yang ditinggalkan adalah perbuatan dosa, yang dituju adalah ketaatan. Yang ditinggalkan adalah kelalaian, yang dituju adalah zikrullah. Itu namanya al-awwab. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, al-awwab itu adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah dari maksiat menuju ketaatan, dari kelalaian menuju ingatan. Dan lain sebagainya. Yang penting segala sesuatu yang membuat kita merujuk kepada Allah, yang terkait dengan Allah, maka sesuatu yang kita tinggalkan itu adalah lawannya. Itu cara memahami penafsiran menggunakan logik. Ya. Jadi jangan fahami kembali sudah selesai kembali. Apa rasa intonasi, apa rasa bahasa itu? Kalau misalnya kita rasakan kembali dari apa ya? Kemana ya? Itu namanya kita melengkapkan data. Jadi kita tidak pada satu kata, yaitu kembali. Kita akan bias di situ bila memahami kata al-awwab itu kembali. Dari apa menuju apa? Daripada dosa menuju pahala misalnya. Ya, daripada siksa menuju rahmat. Daripada lupa menuju ingat. Daripada maksiat menuju taat. Demikianlah. Dan dikatakan awwab itu menunjukkan kekerapan. Berulang-ulang kali. Oke, disinilah perlu adanya kesadaran.
Jadi tidak mudah untuk menjadi orang awam selagi kita tidak memiliki kesadaran. Dan susah bagi kita untuk memiliki kesadaran kalau kita tidak memiliki ilmu untuk menjadi kayu ukur, tolak ukur atas sesuatu yang akan kita tinggalkan. Oke, contoh, saya akan kembali kepada Allah saya akan kembali kepada Allah, yaitu dengan meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Kita tidak akan kata itu kemaksiatan kalau kita tidak ada ilmu mengenai perbuatan itu adalah maksiat. So, ramai orang selesai hari ini dengan kemaksiatan karena tolak ukur dalam mengukur kemaksiatan yang berbentuk ilmu itu tidak ada. Oke? Tidak ada. Karena tidak ada, maka orang selesai dalam kejahilan itu. Ya. Jadi untuk menjadi seorang awam itu kena mengenal apa jenis sesuatu yang akan kita tinggalkan. Yang akan kita tinggalkan dan kita akan menuju. So, tinggalkan sesuatu, menuju sesuatu itu namanya kembali. Baik. Terkait makna awam di sini yang diartikan adalah at-taubah, ya. Sebetulnya saya lebih selesa untuk menerjemahkan kembali kepada Allah. Sebab kalau kita sebut taubat, nanti ada kata al-aubah, nanti ada kata al-inabah. Sementara di sini dikatakan al-awab, yaitu al-aubah. Maka akan ada perbezaan antara al-aubah dengan at-taubah dengan al-inabah. Ya, mungkin puan-puan semakin mendalami Al-Quran semakin pening kan di sini. Nak faham taubat satu perkara, Ustazah. Pula Ustazah jelaskan al-aubah. Apa pula ya? Masuk lagi al-inabah. Munib. Apa pula iya? Semakin kita belajar Al-Quran, semakin nampak kekerdilan diri kita dalam mengilmui sesuatu. Jadi orang yang sentiasa kembali pada Al-Quran, mengkaji Quran, itu akan menciptakan sifat tawadu. Karena apa? Setiap dia belajar, Allah tegur dia. Ada baru lagi kan? Belajar lagi, ada baru lagi kan? Apa yang nak dibanggakan di sini? Kan? Baik, puan-puan, tuan-tuan, dalam Al-Quran kita akan mendengar beberapa istilah supaya puan-puan, tuan-tuan tidak confuse. Saya akan jelaskan di sini sebab di sini ada munib, di sini juga ada awab. Sementara para ulama sudah membincangkan perbezaan antara al-inabah dengan al-aubah, dengan at-taubah. Jadi ar-rujuk. Pernah dengar istilah rujuk? Jangan cuma rujuk itu kepada istri sahaja. Ketika marah-marah, rujuk pada istri. Perbincangan tentang tolak saja. Tidak. Rujuk itu bermakna umum. Ya, kalau kita kontekskan dalam permasalahan kolbu kita, rujuk dibagi 3. Ya, terkait dengan kolbu kita, rujuk dibagi 3. Pertama, at-taubah. Ya, saya buka minda puan-puan tuan-tuan untuk memahami lafaz Al-Quran supaya senang nak faham nantinya. Yang kedua adalah al-inabah. Dan yang ketiga adalah al-aubah. Ya. Saya minta maaf kepada puan-puan dan tuan-tuan yang pernah ikut kelas Al-Faz Qur'aniyah. Disinilah masanya Ustazah untuk membetulkan kesalahan. Artinya kesalahan ini bukan saya katakan murni kesalahan, sebab apa yang saya sampaikan dulu adalah mengikut pandangan sebagian ulama. Tetapi bila saya cermati balik ayat ini, saya renungkan balik, saya berpindah pandangan daripada sebelumnya, saya ambil pandangan ulama yang sebelumnya, saya ambil pandangan ulama yang lain. Ya, yang lain dalam membezakan makna al-inabah dengan al-aubah. Dulu saya sebutkan al-aubah dulu baru al-inabah, sekarang saya tukar al-inabah dulu baru al-aubah. Ya. Jadi ini masa bagi saya untuk memindahkan pandangan baru ketika sudah mengalami proses pemikiran dan penganalisisan yang lebih cermat lagi terhadap perkataan-perkataan para mufassir. Oke. Kembali itu ada 3 jenis jika terkait dengan kolbu. Puan-puan, tuan-tuan, mesti kembali kepada Allah. Mesti. Tak boleh tak mesti. Mesti kembali. Lalu bagaimana caranya kembali? Sama ada melalui pertaubatan, sama ada melalui inabah, sama ada melalui aubah. So, apa yang namanya taubah itu? Baik. Taubah itu adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah
tatkala dia telah melakukan kemaksiatan disebabkan oleh bisikan hawa nafsunya, lalu dia merasa takut dengan perbuatan dosa itu, lalu dia berazam untuk berhenti dari melakukan dosa. Itu namanya taubat. Jadi dasar taubat itu adalah ketakutan yang tercipta dalam kalbunya, takut akan dosa yang telah dilakukan lantaran dia mengikuti hawa dan nafsunya. Lalu ketakutan ini diarahkan dengan hukuman Allah nantinya di akhirat, maka dia berazam al-iqla anidz dzunub, berhenti tak nak buat dosa. Jadi di sini taubat itu berhenti tak nak buat dosa. Nah, itu namanya kembali kepada Allah. Level yang pertama yang disebut dengan taubah. Oke, tuan-tuan paham di sini ya? Jadi dasarnya itu adalah rasa takut. Dan takut itu diarahkan pada dosa. Dan dosa itu lantaran dia follow hawa. Dan hawa itu akan sentiasa dihembus-hembusi oleh nafsu amarah dan juga dipanas-panasi oleh was-was syaitan. So dia berhenti tak nak buat dosa. Adakah cukup di sini? Tidak cukup. Karena itu ketika manusia sudah takut untuk melakukan perbuatan dosa, berhenti tak nak buat dosa, dengan ketakutan akan adanya hukuman di akhirat, maka dia melangkah pada langkah yang kedua, yaitu melakukan ketaatan di sisi, melakukan ketaatan untuk mengharapkan kebaikan yang ada di sisi Allah. So ini langkah yang kedua, ini langkah pertama, ini langkah kedua. Langkah kedua adalah lepas berhenti tak nak buat dosa, maka dia akan buat lawannya. Tak nak buat dosa itu apa? Dia tinggalkan dosa dan dia melakukan ketaatan. Dari dosa menuju pahala, dari maksiat menuju taat. So di sini yang namanya inabah itu melakukan ketaatan. Kalau ini berhenti tak nak buat dosa, di sini melakukan ketaatan. Spiritnya adalah karena ada harapan untuk memperolehi apa yang ada di sisi Allah berbentuk rahmat, yaitu selamat daripada azab. Dapat maghfirahnya, dapat ridhanya, dapat cintanya, dapat ampunannya, dapat surganya, dapat cintanya, dapat apa lagi? Pahalanya, dapat jumpa wajah Allah. Jadi di sini dasarnya adalah tamak. Tamak itu kalau diletakkan kepada orang-orang yang beriman, khaufan wa tama'an, seperti yang disebutkan dalam surah As-Sajdah itu, bukan tamak yang konotatifnya adalah buruk seperti yang kita katakan, dah dikasih duit 10 ringgit, janganlah tamak minta 20 ringgit. Cukup-cukuplah 10 ringgit itu. Bukan tamak dunia yang sifatnya kita tengok pada kehidupan kita hari-hari, tetapi tamakkan apa yang ada di sisi Allah. Ketika orang itu merasa tamak dengan apa yang ada di sisi Allah, tidak cukup untuk selamat daripada azab, tapi nak masuk surga. Tidak cukup nak masuk surga, nak tengok wajah Allah. Tidak cukup nak tengok wajah Allah misalnya dan lain sebagainya. Itu namanya tamak dengan apa yang ada di sisi Allah. Dan ketamakan ini sentiasa akan dihembuskan oleh nafsu yang namanya nafsu lawamah. Tetapi kalau dosa itu dihembuskan sentiasa oleh nafsu ammarah. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran surah yang ke-12, surah Yusuf ayat 53, Innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu mengajak kita untuk berbuat keburukan. Ketika sudah terjatuh dalam kemaksiatan dan keburukan itu, maka takutlah kita, sedihlah kita, akhirnya kita taubat, tak nak buat benda itu lagi, karena dosa itu adalah apa yang membuat kita tidak tenang dalam hidup kita. Jadi ini bukan lawannya, ini langkah, ini dia bukan bertentangan, dia adalah ada anjakan. Jadi
nafsu lawamah itu sentiasa tidak puas, dia akan mencela. Sudah baik, kenapa tak baik gila gitu. Sudah harapkan maghfirah, kenapa tak nak surga sekali. Sudah nak surga, kenapa tak harapkan nak jumpa wajah Allah. Dapat surga, kenapa nak surga firdaus sekali. Begitulah ketamakan yang dimunculkan oleh nafsu lawamah. Dan nafsu lawamah ini kata Syekh Hasan adalah nafsun taqiyun, nafsun mu'minun taqiyun. Nafsu seorang yang beriman, nafsu seorang yang bertakwa, yang sentiasa mengajak kita untuk taat, dan taatnya itu taat gila. Kalau melakukan meninggalkan maksiat, dia tinggalkan setinggal-tinggalnya. Itulah nafsu lawamah, ya. Jadi ada nafsu, ada fungsi, ya. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, sentiasa clash. Mana yang dominan, dia yang akan membentuk nafsu mutmainnah nantinya. Oke, baik. Ketika seseorang dibuat tamak oleh nafsu lawamanya terhadap apa yang ada di sisi Allah, sehingga akhirnya dia kembali kepada Allah, melakukan ketaatan, melakukan zikrullah, melakukan segala-gala yang baik-baik, maka apa yang dilakukan itu dibiasakan menjadi al-aubah. Al-aubah itu ketaatan lebih yang telah dibuat oleh seseorang dan menjadi satu kebiasaan. Dan dalam kitab tafsir Ya Ayyuhalladzina Amanu, saya buka pada seruan Allah yang ke-88, ya. Ya Ayyuhalladzina Amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bila saya baca tafsir itu, dikatakan bahwa al-awwab ini sentiasa dilakukan oleh golongan para nabi dan rasul, ya. Sentiasa dilakukan oleh golongan para nabi dan rasul. Artinya, mereka akan sentiasa kembali kepada Allah dengan diberikan ujian yang datang silih berganti, musibah yang tak pernah henti. Dengan hadirnya musibah itu, hati akan sentiasa ingat terus kepada Allah. Dan kata Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling banyak diturunkan musibah. Dengan adanya musibah itu, dia akan semakin ingat Tuhannya. Jadi ingat yang kerap itu namanya al-awwab, ya, ketaatan lebih. Dan ketaatan lebih ini sudah masuk marhala kerinduan kecintaan. Dia bukan lagi masalah takut ataupun tamak, sebab ini sudah menjadi habit, sudah menjadi akhlak, sudah dilakukan tanpa pikir panjang lagi. Kata awwab, macam tawwab, macam ghaffar, macam apa lagi? Macam kalau orang lawannya kafar, ya, zalam, ya. Ketaatan lebih yang asas tindakan ketaatan ini bukan lagi semata-mata aku nak selamat dari neraka, itu level pertama. Aku nak masuk surga, itu level kedua. Tapi aku dah tak peduli lagi. Allah masukkan aku kemana, yang penting sudah cinta. Macam siapa? Macam Abdullah bin Umar, ketika begitu mencintai Rasulullah, tindakan dia dianggap sebagai orang gila. Dimana ketika dia berjalan dan dia tahu ketika jalan itu pernah dilalui Rasulullah, dan di situ Rasulullah SAW tersesat, maka dia berusaha untuk menyesatkan dirinya. Karena apa? Begitu luar biasa kecintaan, bukan karena pahala yang ia nak dapatkan. Tak ada pahala pun. Kalau Nabi sesat jalan misalnya, karena manusia biasa, kita nak full sesat, tak ada pahala. Ketika Nabi buang besar di tempat itu, kita tak buang besar di situ pun tak dosa. Dan ketika Nabi buang air di situ, kita buang air di situ pun bukan dapat pahala. Tetapi dasar cinta itu yang membuat Abdullah bin Umar melaksanakannya. Seorang yang sudah masuk kategori awab itu sudah dibalut rasa cinta. So, marhala kita adalah pertama takut. Kedua, tamak, harap. Dan ketiga, sudah cinta. Boleh tadabur di sini, boleh relate hasil tafsiran ini untuk ditadaburi. Ustazah, nampak sesuatu karena cinta. Nah, maka puan-puan pernah dengar tak ungkapan para ahli makrifat yang mula-mula kita belum masuk lagi tentang mengenal Allah, tentang ayat-ayat kolbu yang masuk akal kan? Alah, menipu je. Mana ada orang, ya Tuhan, Kau terserah nak buat apa ke aku. Nak masukkan neraka, masukkanlah. Tapi aku buat semata-mata karena cintakan engkau. Macam tak masuk akal kan? Demikianlah kalau Allah sudah membuat kita mencintainya. Kita dianggap sebagai orang yang gila. Ya. Fudail bin Iyad pernah berkata begini. Sungguh tak masuk akal ketika seorang mengatakan padaku, tebasan pedang itu tidak terasa
pada diriku ketika menyayat kedua pipiku. Kata Fudail, tidak mungkin perkara ini berlaku. Sampai akhirnya dia katakan, sungguh apa yang dialami orang tersebut, sekarang baru aku mengalaminya. Dan sekarang kita katakan, tidak masuk akal. Kan begitu. Tetapi kalau perempuan nanti sudah merasakan benda ini, perempuan baru kata, betul lah apa yang Ustazah kata hari itu. Cek kita ke mana perempuan. Nak munculkan takut pun belum takut-takut lagi buat maksiat Ustazah. Nak kata maksiat, dosa kata dosa, macam nampak baik je kan Ustazah. Tak pernah taubat pula. Satu. Tamak dia tamak Ustazah. Cuma cara mendapatkan apa yang ada di sisi Allah dengan melakukan ketaatan. Kita anggap ketaatan. Namun perkara bid'ah semata-mata. Tidak ittiba sunnah. Allahu. Ustazah. Kononnya ada rasa cinta dan buat itu ketaatan lebih. Tapi ketaatan lebih itu bukan berasas ilmu saya Ustazah. Berasaskan ritual orang-orang tertentu jadi saya amalkan. Allahu. Baik perempuan, tuan-tuan, kembalilah kepada Allah, mulakan dengan mengenal Allah dalam Al-Quran, bincang tentang masalah-masalah ilmu yang bersifat ilmiah, dan jangan berbincang tentang masalah perasaan. Ya, semua akan dibalut oleh rasa dalam kalbu kita, akan dibalut oleh sisi keilmuan. Oke, jadi perempuan, tuan-tuan sudah paham? Oke. Ketika sudah dibalut rasa cinta, rasa rindu, tanpa ada unsur mendapatkan sesuatu yang ada di sisi Allah, inilah yang dikatakan dengan nafsu mutmainnah. Muncul di sini nafsu mutmainnah. So bagi saya, cinta itu adalah anugerah. Ketika kita berusaha mencintai Allah, lalu Allah mengingati kita, menunjukkan rasa cintanya, itu anugerah. So kita mungkin minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu. Ya. Tetapi Allah katakan, kalau kamu ingin mencintaiku, cintailah Rasulku. Bagaimana cara mencintai Rasulnya? Ittiba'lah sunnahnya. Bagaimana ittiba' sunnahnya? Pelajarilah ilmu sunnahnya. Jangan takut dengan slogan orang-orang yang mengatakan, dah belajar sunnah dah. Nanti dicop sekian-sekian. Jangan takut, kita akan belajar sunnah Nabi. Seperti mana orang terdahulu juga belajar Al-Quran dianggap sebagai orang yang mengikuti tukang sihir. Nabi ketika menyampaikan Al-Quran dianggap sebagai tukang sihir. Dan pengikutnya adalah orang-orang yang tersihir. Demikian sampai sekarang akan dilabelkan cop-cop yang seperti itu. Baik, perempuan tuan-tuan. Yang kedua adalah hafidh. Hafidh ini sudah masuk marhalah menjaga. Masih ingat kan perempuan tuan-tuan yang saya katakan hari itu? Ketika kita berada di atas jalan yang lurus, jalan keislaman, Allah bentangkan di tepi-tepi pagar jalan itu adanya pintu yang terbuka dan adanya tirai atau langsir yang indah yang terjuntai. Lembut begitu kan? Baik. Pagar itu dianggap sebagai aturan-aturan Allah, ya. Sementara tirai-tirai yang menjuntai itu dianggap sebagai keharaman-keharaman Allah. Setakat mana kita boleh menjaga apa yang Allah haramkan tanpa melampaui batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Nah, jika kita mampu menjaga ya apa-apa yang diharamkan oleh Allah tanpa melampaui batasan-batasan yang telah dihadkan oleh Allah, itu namanya hafidh. Dan untuk menjadi hafidh kena belajar tentang syariat. Betul kan? Baik. Jadi sekali lagi kita kembali pada ilmu. Nah, jadi ketaatan yang kita buat untuk tetap berada di atas jalan yang lurus tanpa melanggar atau menceroboh batasan-batasan di kedua kanan kiri jalan itu, bahkan tanpa memasuki wilayah-wilayah yang diharamkan, itu namanya awwabun hafidh. Bermakna setiap orang yang dikatakan hafidh, dia akan melakukan namanya tindakan al-awwab. Ya. Setiap orang yang dikatakan awab, minta maaf, mesti dia akan menjaga aturan-aturan Allah. Karena itu setiap orang yang menjaga aturan Allah, dia akan digelar sebagai orang awab. Jadi saling menafsirkan. Apakah awab itu makna seterusnya adalah hafidh, yang menjaga. Yang ketiga, khasyur rahman. Man khasyar rahman bil ghaib. Al-Imam Ibnu Ashur menjelaskan, ayat yang ke-33 ini merupakan badal istimal terhadap
ayat yang ke-32. Ustazah, apa pula badal istimal itu? Yaitu ungkapan yang menggantikan secara keseluruhan makna yang telah disebutkan oleh ayat sebelum. Nanti perempuan kalau belajar nahwu, soraf ya, nahwu akan ada namanya badal istimal, badal musyar, badal kul min kul, badal ba'du min kul. Akan ada di situ. Oke, saya makan ikan. Bukan ikan daging dimakan, tapi kepalanya. Ya, tapi makan kepala ikan. Itu namanya badal ba'du min kul. Sebahagian dari keseluruhan. Dah makan, dah makan. Makan apa? Makan ikan. Tak taunya kepala ikan yang dimakan, tapi dia sebut kata ikan. Persepsi orang tersebut adalah ikan yang dimakan keseluruhan, yaitu badannya. Tapi ketika dikecualikan, akaltu as-samaka ra'sahu. Saya makan ikan, tetapi kepalanya. Mewakili sebagian ikan itu. Oke, itu bahasa Arab perempuan. Jadi untuk memahami tafsir perlu kaidah bahasa Arab. Jadi tak mudah bagi kita untuk ambil ayat, tafsirkan suka hati, lalu kita trainingkan, lalu kita bagi sebagai ayat motivasi. Kita kena tetap merujuk kepada kepakaran para mufasir yang telah melengkapkan pada dirinya itu ilmu-ilmu sebagai alat untuk menafsirkan sesebuah ayat. Jadi di sini perempuan akan menghargai tafsir. Bukan suka-suka tafsir itu dibuat ya atas mazhab rasa, tetapi menggunakan kerangka ilmiah yang perempuan tuan-tuan kalau belajar tafsir menggunakan pendekatan bahasa super pening dibuatnya, apalagi tidak menguasai bahasa Arab. Oke, baik perempuan tuan-tuan. Jadi man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib ini adalah menjelaskan tentang makna hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Jadi Anda semuanya kalau untuk tahu apa awwabun hafid, man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Jadi poin utama pada ayat ini adalah ayat yang ke-33. Oke, apakah khasyur rahman itu? Subhanallah. Saya terpegun membaca tafsirnya Ibnu Ashur ketika dia kata, coba perhatikan indahnya susunan ini ketika Allah mengatakan man khasyiyar rahmana bil ghaib. Dia takutkan Allah Ar-Rahman dalam keadaan dia sendiri. Ini menunjukkan sidqut ta'ah, kejujuran dalam mentaati Allah. Ketaatan itu yang dibuat oleh orang awab, ya kan? Awab. Jadi apakah al-awab itu, al-hafidh itu? Al-awab itu adalah ketika dia mentaati Allah murni karena cintakan Allah, bukan atas dasar manusia. Buktinya apa? Khasyir rahmana bil ghaib. Apa makna bil ghaib? Ketika orang lain tak nampak. Jadi ketika dia buat ketaatan itu bukan karena sum'ah, nak didengar oleh orang. Ketika dia buat ketaatan itu bukan karena ujub, nak banggakan diri di depan manusia. Bukan ketika buat ketaatan itu karena ria untuk dipandang oleh manusia. Terlepas karena itu bil ghaib tatkala dia sorang-sorang. Ya, tatkala dia sorang-sorang. Mungkin kita boleh ambil sampel contoh sedikit simpel dalam lingkungan kita, ya. Lingkungan ketika beraya misalnya, bila kita bagi ampau pada anak-anak kecil, ya, tak payah tunggu ibunya nampak, ya, bagi je. Nanti anak itu akan cerita, Umi tadi makcik itu bagi, yang mana? Yang pakai tudung pepel. Tak tahu pun, bukan menggagalkan kita punya pemberian, ya. Ustazah takut nanti kalau diberi nanti dia akan hilang, akan campak-campakkan. Ya, kita bagi tahu ke anak itu, bagi terus ke mama. Takut nanti hilang, dia akan bagi, ya, dia akan bagi. Itu contoh simpel, contoh konkret je lah. Tapi kalau memang budaknya masih kecil tak tahu apa-apa, memang kita niatkan karena Allah, kita bagi bukan karena ibunya, tuh supaya benda itu tak hilang. Tapi kalau sudah dewasa, misalnya udah besar, umur 10 tahun udah tahu duit kan, tak payah tunggu maknya nampak. Tapi kalau masih 3 tahun, belum tahu duit, memang kena dihadapkan pada mak ayahnya, tapi tujuannya bukan karena sum'ah atau riak, tetapi karena supaya tidak hilang apa yang diberi itu. Oke, perempuan tuan-tuan. Dan berdoalah kepada Allah Ta'ala.
Seperti ada yang infak ke ustazah misalnya, infak untuk Rami. Memang kena beritahu, jangan senyap-senyap karena ini masuk pendataan. Karena akan bercampur dalam account Rami itu ada yang namanya pemasukan buku ya, ada namanya pemasukan infak untuk dewan dan lain sebagainya, keperluan dan yang lainnya. Jadi memang kena diberitahu untuk didata, bukan karena nak tunjuk, tapi karena untuk didata ya. Jadi perempuan tuan-tuan kalau nak infak ke Rami itu bagi tahu. Kalau tak bagi tahu, bagaimana nak data nak keluarkan dalam account itu untuk keperluan facility di Rami nanti. Oke. Jadi itu yang kita perlu belajar ya tentang makna khasyur rahman. Man khasyur rahman, takut dan tunduk. Coba perempuan masih ingat tak tentang makna khusyuk? Dasarnya apa? Takut. Di sini taubat. Al-awwab, dasarnya apa? Dasarnya pun takut juga. Jadi ilmu tentang masalah jiwa, tentang masalah psikologi manusia, itu tidak saling bercanggah. Intinya satu aja semuanya. Kan? Perempuan akan berpusing-pusing lagi. Macam benda yang sama lah. Cuma keterangan pemaknaannya berbeza saja. Tapi motifnya semua sama. Rewardnya pun hampir sama. Oke, baik perempuan. Man khasyar rahman nabil ghaib. Takutkan ar-Rahman. Ustazah, kenapa pakai Ar-Rahman? Kenapa tak pakai man khasyia? Nama apa yang paling Anda takuti? Contohlah nama Allah Al-Muntakim atau nama Allah yang suka memberikan azab hukuman itu Al-Jabbar lah begitu ya. Man khasyiyal jabbar bil ghaib. Kenapa pakai man khasyiyar rahman? Sementara kita orang nih dengan nama Ar-Rahman tuh begitu cinta, begitu sukanya. Tetapi ketika bincang Ar-Rahman, kenapa Rahman ditakuti pula? Bukankah takut itu sesuatu yang berbahaya? Bukankah Ar-Rahman itu yang maha pengasih? Kenapa dengan kasihnya Allah kita mesti takut? Kan begitu. Perempuan, tuan-tuan, saya bagi tahu di sini. Allah Ar-Rahman itu adalah Allah yang memberi rahmat kepada seluruh manusia, seluruh makhluk, tak kira kafir ke mukmin. Lalu rahmat itu dibagi dua, rahmat zahir, rahmat batin. Rahmat zahir dibagi kepada orang mukmin, orang kafir. Tetapi rahmat batin dibagi bagi orang yang mencarinya. Rahmat batin seperti mana ilmu, petunjuk, iman, keyakinan, itu rahmat batin yang perlu untuk dicari. Oke, kita bincang di sini rahmat secara umum. Kenapa ketika Allah begitu pengasih memberikan rahmatnya pada kita, justru kita menakutinya? Sebab ketika Allah memberikan rahmat kepada kita, dan kita tidak menggunakan pada tujuan pemberian rahmat itu, maka rahmat itu akan berubah jadi petaka. Maka para ulama bersepakat, setiap rahmat yang tidak di follow up dengan ketaatan, sungguh rahmat itu akan berubah menjadi petaka. Maka kata Rahman, lafaz Rahman akan sentiasa dalam Quran itu digandingkan dengan kata khasyah, takut. Man khasyar Rahman, man khasyar Rahman. Coba perempuan cek dalam surah Yasin. Ada juga khasyar Rahman. Bukan cuma itu, nama Ar-Rahman juga akan disandingkan kepada azab. Coba cek dalam surah Maryam, ayat 45. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Saya takutkan azab itu akan menimpa engkau yang datangnya daripada Ar-Rahman. Subhanallah. Jadi kembali pada mana asal tadi. Orang yang beraubah itu karena dia bertaubat dulu. Karena dia takut. Kita tak mungkin meraih marhala cinta apabila level 1, level 2 tak kita buat. So, bergantung sekarang kita cek diri kita berada pada level mana. Kalau level dekat sini, kita tidak dikata sebagai qalbun munib. Yang mentaati Allah atas dasar ketamakan, lalu perlahan-lahan ketika kita dibuat tenang oleh Allah dengan diberikan ampunan, dengan diberikan rahmat dan lain sebagainya, Allah tukar menjadi rasa cinta. So kita buat tanpa dasar harapan yang seperti mana ini atau ini, tapi murni karena cinta. So anjakan cinta bermula daripada harapan ketamakan dengan segala kebaikan yang hanya
ada di sisi Allah. So ini dikata ikhlas puan-puan, karena yang diharapkan bukan dunia, bukan tamak dunia, tapi tamakkan dengan apa yang ada di sisi Allah. Oke, khasyir rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Kita udah bincang kalau dikatakan dalam Quran itu jaa, mendatangi, apa yang didatangi itu? Yang datangi itu adalah Allah. Di mana Allah didatangi itu? Di dunia dan di akhirat. Kalau Allah didatangi di akhirat, maka firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-90 ya. 90 berapa itu? 89 90 ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tetapi kalau dikatakan jaa, mendatangi Allah, dengan kata jaa itu selalu terkait dengan konteks duniawi yang meliputi bebanan yang luar biasa. Jadi qalbun munib adalah qalbun yang dia akan kembali kepada Allah untuk menghadapi ketaatan di sebalik perkara-perkara yang Allah timpakan. Oke, ditimpa musibah, bagaimana ketaatannya? Ditimpa nikmat, bagaimana ketaatannya? Itu namanya waja'a biqalbin munib. So, apakah qalbun munib itu? Nanti kita akan konsepkan, tapi munib itu berasal dari kata al-inabah, yaitu melakukan ketaatan didasari oleh perasaan tamak karena dimotivasi oleh nafsu lawamah, sehingga ketamakan ini membuatnya sentiasa melakukan ketaatan. Dan ketaatan ketika dibiasakan tanpa unsur harapan terhadap apa yang ada di sisi Allah, murni karena cinta, dia berubah menjadi al-awwab. So tanpa ada inabah, tanpa ada taubah, tidak mungkin berlaku al-aubah. So proses untuk menjadi al-aubah itu mesti khasyur rahman. Dari khasyur rahman dia akan kembali kepada Allah. Baik perempuan, tuan-tuan. Pada kitab lain, saya lupa tajuk kitab yang saya baca, ketika beliau menafsirkan ayat yang ke-33 ini, man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, adalah orang yang merasa malu dengan kebaikan Allah, so dia tak nak terjebak oleh kebaikan Allah, maka dia memilih untuk mentaati Allah. Maka mentaati Allah atas dasar rasa malunya kepada Allah, tak nak disiksa oleh Allah karena Allah begitu baik, dia tak terjebak oleh kebaikan Allah, itu namanya qalbun munib. Jadi qalbun munib adalah qalbu yang didasari oleh perasaan malu atas kebaikan Allah. Dan ini terkait dengan firman Allah, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Wahai manusia, apa yang membuat engkau tertipu dengan kemurahan Allah? So taatilah Allah ketika Allah bagi nikmat itu. Ya, buatlah taat di atas kenikmatan itu. So qalbun munib itu memilih untuk mentaati Allah sebelum Allah nanti menjatuhkan hukuman atas dasar kelalaian kita terhadap nikmat Allah. Paham di sini ya? Baik. Kemudian ayat yang ke-34 dan 35 itu adalah reward sistemnya. Sistem menggunakan reward agar manusia itu termotivasi untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah, ya, al-munib itu. Jadi nampak cantik susunan ini kan? Jadi nampak cantiknya susunan ini adalah ketika Allah katakan waja'a biqalbin munib udkhuluha bisalam. Jadi orang yang berqalbun munib itu dia akan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, yaitu surga. Ya, udkhuluha bisalam, masuklah dengan penuh keselamatan. Dzalika yaumul khulud, itulah hari di mana kamu akan mengalami kekekalan hidup. Karena ketika di dunia kamu bersandar kepada Al-Baqi, zat yang maha kekal. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Kamu boleh nikmati apa yang kamu nak di surga itu. Nak makan, nak minum, nak bercinta, nak berlepak, terpulang. Tapi Allah katakan kemuncak nikmatnya adalah waladaina mazid. Ketika manusia sudah seronok, berpikir berada di puncak keseronokan, ternyata ada lagi keseronokan yang Allah simpan. Apakah itu? Allah membuka tabir atau hijab yang membatasi antara dirinya dengan hamba-hambanya. Maka seketika itu wajah hamba-hambanya yang berqalbun munib, ya Allah, bergembira, berseri-seri, wujuhu yauma idzin nadirah
ila rabbiha nadhirah. Sementara lawannya dekat neraka, wujuhu yauma idzin basirah tazunnu alla yuf'ala biha fakira. Subhanallah. Dari membaca ayat seperti ini kita akan berdoa perempuan tuan-tuan kan. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami ini termasuk daripada golongan mereka. Ya Allah, jadikan kami ini termasuk daripada golongan mereka. Jadi perempuan teringin masuk dalam golongan mereka karena ilmu sekarang kan, karena kita belajar tadabbur kan, karena kita belajar tafsir kan, karena kita belek Quran kan. Rasa sekarang hati bahagia, penuh harapan. Semoga Allah jadikan kita ahli surga yang kekal dan menyaksikan wajah Allah.